Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 01 Perubahan Iklim ingin menjelaskan mengenai sumber-sumber emisi gas rumah kaca. Nah, apa sih itu efek rumah kaca? Menurut National Resources Defense Council dari Amerika Serikat, efek rumah kaca adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan yang mengakibatkan suhu permukaan bumi meningkat akibat terperangkapnya gas karbon dioksida yang makin banyak dari hari ke hari, sehingga menjadikan bumi semakin panas. Sedangkan menurut US Environmental Protection Agency, efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer yang semakin menipis bahkan mengalami kebocoran, di mana hal ini menjadikan cuaca di bumi semakin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Lalu, dari mana sajakah sumber gas rumah kaca itu sendiri? Sumber pertama, dan merupakan salah satu sumber terbesar gas rumah kaca adalah uap air, di mana uap air sendiri menghasilkan 36 hingga 70% efek rumah kaca. Lalu, sumber terbesar kedua ialah karbon dioksida atau CO2, di mana karbon dioksida sendiri menghasilkan 9 hingga 26% efek rumah kaca. Selain karbon dioksida serta uap air, terdapat pula sumber-sumber emisi gas rumah kaca, yaitu seperti metana dan dinitrogen oksida. Metana sendiri menyumbang 9,5 hingga 10% yang berasal dari tempat pembuangan sampah, pengolahan minyak bumi serta gas alam, serta pengolahan kompos. Sedangkan dinitrogen oksida menyumbang 6,5 hingga 7% yang berasal dari pengolahan tanah pertanian, industri, transportasi udara, darat maupun laut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Amerika Serikat oleh Environmental Protection Agency, transportasi menyumbang paling banyak emisi gas rumah kaca pada tahun 2018. Transportasi menyumbang sebanyak 28,2% emisi gas rumah kaca di atmosfer. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan berasal dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan untuk mobil, motor, truk, kereta api, dan berbagai transportasi lainnya baik di udara, air, dan di darat. Hal ini disebabkan karena lebih dari 90% bahan bakar yang digunakan berbasis minyak bumi seperti bensin dan solar. Sumber gas rumah kaca yang kedua adalah listrik. Pada sektor ini, gas karbon dioksida lah yang dominan terbentuk dibanding gas-gas lain, seperti metana dan dinitrogen oksida. Pada gambar ini, dapat dilihat bahwa emisi paling banyak terjadi karena batu bara dan gas alam yang digunakan untuk memproduksikan listrik. Pada gambar selanjutnya, dilihat bahwa listrik digunakan pada sektor-sektor lain, seperti industri, perumahan, transportasi, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, sektor ini menyumbang hampir 2/3 dari pertumbuhan emisi. Mengenai sumber emisi dari sektor industri. Industri sendiri menempati 22% dari total emisi yang ada. Total emisi dari industri sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu direct dan indirect. Direct sendiri adalah emisi yang langsung dihasilkan dari pabrik industri tersebut. Misalnya adalah pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan plastik produksi industri tersebut. Selanjutnya adalah indirect. Indirect itu adalah emisi yang secara tidak langsung dihasilkan oleh industri tersebut. Misalnya adalah pembakaran batu bara untuk menghasilkan listrik pendukung keberjalanan pabrik. Nah, emisi dari pembakaran batu bara tersebut disebut emisi indirect. Selanjutnya ada perumahan dan perkantoran. Pembangunan perumahan dan perkantoran telah menyumbang gas rumah kaca, khususnya gas karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data tahun 2018, sektor ini menyumbang 12,3% emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Emisi karbon dioksida yang ditimbulkan secara langsung maupun tak langsung berasal dari energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti aktivitas domestik, pembuangan limbah padat dan cair, serta berasal dari bahan bangunan untuk membuat hunian itu sendiri. Baik, kemudian sumber yang selanjutnya adalah agriculture atau pertanian. Ini merupakan pie chart yang menunjukkan bahwa kegiatan pertanian itu menyumbang sekitar 10% dari gas rumah kaca di antara sumber-sumber yang lainnya. Nah, kemudian aktivitas pertanian tersebut diantaranya yaitu pertama adalah beberapa praktik pengelolaan tanah seperti penggunaan pupuk sintesis dan juga pupuk organik, kemudian sistem drainase dan juga praktik irigasi yang akan meningkatkan ketersediaan nitrogen di dalam tanah.
Yang kedua adalah ternak, terutama hewan ruminansia seperti sapi, yang akan menghasilkan gas metana atau CH4 sebagai bagian dari proses pencernaannya. Yang ketiga adalah cara pengelolaan kotoran ternak, yaitu perbedaan metode penyimpanannya yang akan menentukan seberapa banyak gas yang diproduksi. Dan yang keempat adalah sumber emisi pertanian yang lebih kecil seperti karbon dioksida hasil aplikasi urea dan juga gas metana sisa pembakaran tanaman yang akan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya, sumber lain dari gas rumah kaca adalah land use. Land use atau penggunaan lahan adalah klasifikasi jenis kegiatan dan pekerjaan manusia di atas permukaan bumi, misalnya hutan, pertanian, perkebunan, perkotaan, dan areal konservasi. Sektor lahan yang mencakup lahan hutan dan lahan gambut mendapat perhatian khusus karena memiliki sifat yang unik, yaitu selain dapat menghasilkan emisi, juga dapat sebagai penyerap emisi gas rumah kaca. Pembukaan area hutan dan alih fungsi lahan gambut untuk kepentingan lain mengakibatkan karbon yang tersimpan menjadi terlepas, sehingga menambah jumlah karbon di udara yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Sektor lahan mengemisi gas rumah kaca melalui proses deforestasi dan degradasi hutan. Konversi lahan gambut menjadi pertanian dapat meningkatkan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh lahan gambut adalah karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Selain dua lahan tersebut, ada juga lahan sawah, di mana lahan sawah dipercaya mengemisikan gas berupa metana yang berpotensi menyebabkan pemanasan bumi secara global.